Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita jumpa lagi di acara The Bright Chat Show ya. Yang followersnya belum terlalu nambah sih ya. Jadi kalian subscribe sekarang. Yang pasti The Bright Chat Show terus mendatangkan tamu-tamu inspiratif seperti beliau ini yang di sebelah saya. Beliau ini adalah Abang Rifki ya. Beliau ini adalah penemu itu kesannya ilmuwan gitu. Penemu kamera. Ini salah satu ilmuwan muslim. Founder dari gerakan namanya Hijrah Care. Buat teman-teman di sini yang sedang hijrah, nah ini ada program keren dari Hijrah Care yang mensupport segala kegiatan, bukan segala kegiatan ya, beberapa kegiatan yang memang menjadi faktor yang penting buat kalangan yang berhijrah gitu ya. Ya, kalau ngedengar namanya sih kan Hijrah Care, kayaknya setelah hijrah kan orang kadang bingung gitu ya harus ngapain. Nah, beliaulah yang membersamai. Sekarang bahasa itu lagi rame kan, membersamai ya. Membersamai ya teman-teman termasuk kita-kita ya yang masih ya begini. Harus diet kayaknya. Ya mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita petik dari Abang Rifki. Ya. Gimana Abang Rifki, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kamu Cai, Kang Rizky, pada sehat kan? Alhamdulillah. Sehatnya ini agak sehat banget nih. Bulan puasa malah naik ini mah jadi. Harus butuh bimbingan ini kayaknya six pack ya. Nah, Bang, bisa diceritain nggak dulu itu Hijrah Care itu terbentuknya kapan dan program awalnya itu apa? Jadi Hijrah Care dulu tuh terbentuknya awal triggernya tuh di 2018 akhir kalau nggak salah tuh 2018 akhir, tepatnya di bulan Desember gitu. Nah sebetulnya program yang dikelola oleh Hijrah Care itu adalah hapus tato gratis. Cuman yang inisiatornya itu bukan kita sebetulnya, ada Bang Zaki dari Jakarta dan Dokter Kiki yang ketika itu dulu beliau membina anak-anak pang di Pulau Gadung ya. Kemudian melihat resah gitu, anak-anak pang tuh ya sudah ngaji akan tetapi di masyarakat kan masih mendapatkan stigma buruk dengan identitas tato gitu. Nah kemudian Bang Zaki dan Dokter Kiki itu berusaha ingin mengurangi beban moral tadi mereka itu agar di masyarakat itu tidak mendapatkan stigma buruk. Nah diinisiasilah sebuah movement tadi, hapus tato dibuka secara gratis, menghapusnya dengan cara yang sudah sangat paling modern dan minim sekali ya untuk melukai diri sendiri itu. Jadi kalaupun dihapus itu kulit biasa-biasa aja, masih tetap sehat gitu. Nah diinisiasi ternyata dulunya untuk anak-anak pang, tetapi setelah dibuka animo masyarakat antusias dari orang awam yang lainnya bukan anak pang saja juga itu sangat tinggi gitu ketika itu, sampai-sampai di Bandung juga sangat banyak sekali peminatnya yang akhirnya ngonteklah ke saya ketika itu minta collab lah, ayo collab di Bandung ya, ayo boleh gitu kan. Akhirnya kita di bulan Desember itu di akhir 2018 itu ya kita mengadakan hapus tato di Masjid Istiqomah dulu. Sampai ketika itu saja, padahal si peserta itu sudah full ya. Sekitar kurang lebih berapa 50 orang kalau nggak salah. Tetapi yang datang ketika hari H itu sekitar 200 orang datang untuk mendaftar ingin dihapus. Berarti banyak yang ngerasa terjebak ya ketika beres tato teh, aduh pengen dihapus kayaknya gitu ya, mungkin ya. Karena mungkin ya ini kan sebenarnya orang ditato pun secara hukum, secara apa mungkin kan karena ketidaktahuannya gitu ya. Semua orang kan mengalami masa tidak tahu akhirnya menjadi tahu gitu kan. Dan ketika tahu hukumnya mungkin dari segi agama gitu ya. Dan mungkin
Adapun yang setelah sadar gitu, ini apa gambar gitu kan? Nah itu kan yang paling seru itu yang pengen saya tanya dari tadi ya, Abang Rifki, ya dia mah so far ya ketika menghapus tato itu tuh yang gambar paling lucu, yang paling pas mau menghapusnya bodor gini gitu, misalnya Ratna Love Gali gitu kan. Terus ada yang geli gitu ya. Ada yang pas ditatonya gini terus pas tangannya gini tuh jadi menyon gitu. Jadi miring kan kasihan gitu ya. Nah itu kan pasti ketemu kan hal-hal kayak gitu gitu ya. Kita ngebahas yang ringan dulu aja nih ya. Sebelum ke yang lebih ke hukum gitu kan. Ini yang menariknya apa tuh ketika berhadapan dengan para yang menyetorkan diri lah untuk dihapus gitu. Ya macam-macam. Ya wajahnya sangar, tatonya Doraemon. Kemudian ada juga itu jauh dari Lampung datang ketika itu datang dari Lampung pengen dihapus katanya. Ini gambarnya apa? Sampai kita bingung, Pak ini gambarnya apa? Dulu tuh kayaknya burung katanya. Kayaknya dia pun nggak tahu gitu ya. Beliau juga nggak tahu. Ini ditato habis berapa? Habis berapa ribu ya gitu? Sekitar di kisaran 5.000 kurang lebih lah gitu. Itu kan dia juga udah mau dicoret gitu kan, ternyata bentuknya juga nggak jelas gitu kan. Nah itu yang bikin dia gitu ya sayang aja gitu kan. Itu kan sesuatu yang permanen gitu harus kalau mau sekalian ya bagus lah sekalian gitu ya, biar nggak ini gitu. Nah ini kan nggak jelas dan itu banyak yang seperti itu gitu, tato-tato yang memang berawal dari iseng gitu, sesama temannya gitu, nggak memiliki nilai seni, nggak memiliki filosofi tertentu lah gitu. Jadiin percobaan juga mungkin sama artis-artis yang natonya mungkin ya. Ini kan tubuh bukan kertas. Kalau kertas bisa ganti gitu kan. Tadi kan Doraemon, terus apa lagi tuh yang seru-seru? Temen dulu pernah ada nih cewek ya. Dia ditato di sini ya. Di sini ada tulisan. Kalau dari kejauhan kelihatannya korma. Korma. Lu bikin tulisan apa sih? Ditanya pengennya sih karma tadinya. Jadi kelihatan kayak korma lagi. Kan kasihan ya. Mungkin gara-gara udah lagi bulan Ramadan gitu ya, mungkin jadi sekarang makan ajwa buka puasa. Jenis-jenis korma jadi. Banyak yang keliru kayak gitu teh. Jadi kayak Metallica kurang apanya gitu ya. Ada kan yang kayak gitu. Typo. Aduh. Atau ini apa karena yang kan gini Kang. Dulu biasanya ya yang saya tahu kan di temen-temen tuh ditato tuh sambil dalam keadaan nggak sadar lah. Cukup bayar barang-barang minum lah gitu kan. Yang penting bisa ditato. Sementara kan kalau tato artis itu kalau secara SOP-nya tidak boleh dalam nggak boleh minum kan? Iya, harus dalam keadaan sadar dan sehat gitu kan. Kalau zaman dulu kan ya barbar lah gitu kan. Tintanya pun macam-macam, ada yang pakai tinta pulpen, ada yang tinta print, dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak kalau dari bahan tinta yang dipakai, terus ada yang paling susah terhapusnya kayak gimana biasanya? Ya bisa saja pengaruh terhadap kesehatan kulit sebetulnya ya. Kalau karena memang kan tinta itu benda asing ya, dimasukkan ke dalam kulit yang memang secara kata dokter kulit ya, karena kita dibimbing oleh tim dokter, jadi ada dokter kulit itu dermatologis estetika kulit dermatologis ya dibimbing oleh ya tadi dokter Kiki tadi itu ya. Nah dibimbing karena memang benda asing dimasukkan ke dalam tubuh gitu, tentunya pasti akan ada efek entah itu kanker dan lain sebagainya. Kalau orang itu juga memiliki alergi gitu kan, beda-beda itu bisa jadi gitu. Kemudian kalau dari segi susah atau tidaknya tergantung ketebalan tinta tadi, kedalaman ininya kedalaman sama ketebalannya gitu. Kayaknya kalau yang situ yang ngebloknya Rage Against the Machine terus itu. Drummernya basisnya oh iya hitam kan segini kan. Itu kayaknya tebal banget. Kayaknya ngeblok. Berapa lapis ya? Itu mah tintanya lebar kayaknya segitu. Enggak. Kalau yang tinta glow in the dark itu sempat ini juga? Belum sih belum. Selama ini itu kan baru sekarang ya, tinta itu ramenya baru sekarang gitu kan. Nah kalau dulu ya tadi tintanya ngacak lah. Kalau sekarang memang ada tinta khusus. Jadi kalau yang sekarang itu paling susah untuk dihapus itu yang warna. Kalau hitam relatif mudah. Ya ibarat karena kan sistemnya laser ya. Laser itu
cahaya panas kan. Kalau hitam itu mudah menyerap sinar kan, panas. Kalau kayak baju lah, baju pakai baju hitam itu kan cepat panasnya kan. Panas, kalau keluar. Ketimbang pakai baju merah, putih, kuning. Nah, tinta pun seperti itu. Karena memang konsep dari hapus tato metode laser ini adalah memecah pigmen tinta tadi. Jadi pigmen tintanya itu berupa gumpalan, kemudian dipecah menjadi partikel-partikel kecil nanti. Nanti dialirkan lewat kayak ya nanti sebagian gitu sebagian dimakan oleh sel darah putih atau sebagian lagi terbuang melalui saluran kotoran lah gitu. Ilmiah banget kan ini pembahasannya. Itu kan dari dokternya gitu. Nah itu kan yang serunya tuh ketika saya lihat di sosmed ya, ternyata yang pengen dihapus tatonya ada syaratnya kan. Ada. Harus hafal surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Berapa ayat tuh? Semuanya atau di awal sih kita di awal tuh harus semuanya, tetapi di dalam perjalanannya ya kasihan juga mereka kan sudah yang terpenting ada kemauan untuk dihapus, maka kita jadi turunkan minimal 10 ayat. 10 ayat mudah lah. Ya. 10 ayat awal ya. 10 ayat awal. Kemudian juga selain surat Ar-Rahman ada peserta itu harus membawa medical check lab, hasil medical check lab. Bebas HIV, hepatitis sama diabetes itu harus bawa itu gitu. Karena kita ingin memberikan sebuah kemaslahatan, tetapi tidak dibarengi dengan kemadorotan. Karena kalau yang 3 ini ya, karena referensi dari dokternya itu gitu, kan ketiga orang yang menyandang penyakit ini secara imun sudah menurun, lemah. Yang HIV gitu kan, itu sudah lemah secara imunitasnya, sudah rusak. Kemudian secara penularannya pun rentan lah gitu. Hepatitis juga sama gitu. Hatinya kan sudah sedang sakit gitu hatinya itu. Kemudian kan nanti kalau si tinta itu terbuang melalui saluran takut mengganggu ini ya, nanti di hatinya. Kemudian diabetes, takutnya nanti dia punya diabetes, kita treatment ternyata ada namanya bleeding point. Kalau diabetes tuh biasanya dia kalau luka susah. Ada kalanya orang itu yang ketika di treatment tuh ada sedikit keluar darah. Takutnya nanti kalau punya diabetes ternyata bukan maslahat kan, bukan kebaikan, malah menjadi sebuah masalah yang baru. Maka harus membawa hasil medical test yang itu ya. Medical check lab. Itu kan kalau proses hapus tato itu kalau misalnya di klinik-klinik kecantikan kan itu hapus tato tuh mahal banget gitu. Ya. Lumayan. Kalau di sini gratis ya. Terus pernah nggak diteror sama si klinik-klinik teror? Kamu berani-beraninya nih gratisan atau kayak dikekihin gitu sama ini? Ya belum sih secara langsung ya. Secara langsung belum ada. Cuma memang kalau selintingan ada gitu. Terutama tadi dokter yang mendampingi kita ya, dokter yang mendampingi program ini itu memang dapat teror lah gitu kan. Jadi yang kena dokternya. Iya, karena memang kan secara bisnis lumayan terganggu banget nih konsumen pada kesedot sini semua cuman ngapalin surat Ar-Rahman, bawa medical check lab. Nah itu kan kalau ke klinik lumayan harganya. Kalau di klinik berapa sih harga hapus tato yang standar kira-kira? Ya yang standar paling walau-walam ya kalau sekarang persentinya macam-macam. Ada mungkin yang bisa 500.000 ke atas per 1 senti ya, per 1 senti. Dikalikan ya berapa senti tato yang kita punya, dan itu pun tidak 1 kali treatment hilang. Karena kan tadi proses memecah pigmen tadi itu. Entah itu 3 kali, 4 kali gitu kan. Balik lagi ke tebalan itunya ya. Iya gitu. Sementara dia bolak-balik ya lumayan biaya gitu. Yang paling bete kan kalau nama pacar gitu. Sri Ratna Wulandari. Terus udah gitu putus gitu kan. Biasanya yang kayak gitu-gitu yang ditato nama pacarnya itu putus biasanya. Kejadian-kejadiannya ada nama pacar gitu, pernah jadi ya banyak gitu kan.
ada nama pacar, kemudian ada yang kenapa kita berikan salah satunya berikan sebuah persyaratan karena ada orang yang sebagian itu ingin dihapus tato tuh bukan karena taubatnya, karena tadi tatonya gagal. Sementara salahnya. Iya. Harus disaring juga ya. Ya gitu, tatonya gagal, pengen ditato ulang gitu kan, harus dihapus dulu gitu kan. Nah, memang pernah suatu ketika itu pas di acara yang pertama itu kan saya duduk di barengan dengan para peserta gitu, ada yang nanya-nanya, emang kenapa Kang mau dihapus gitu? Gagal ini kan daripada ke klinik gitu kan mahal, ya udah saya ikut program ini. Nah, tapi secara ini nanti akan tersaring gitu. Ya, tersaring prosesnya. Dengan niat itu akan tersaring gitu. Tapi yang misalnya salah niat gitu yang datang gitu diarahkan lagi nggak dari pihak Hijrah Care? Iya, kita arahkan karena kalau dulu tuh wajib mengikuti pembinaan kalau dulu itu. Supaya apa? Karena dalam proses hijrah itu setan itu akan senantiasa lebih dahsyat lagi godaannya kan gitu. Makanya perlu pendampingan gitu. Makanya dinamakan Hijrah Care itu untuk bisa mentreatment mereka sampai kepada mereka tuh bisa kuat lah secara terus dibersamai dibersamai secara keilmuan dan secara keilmuan dan mungkin nantinya lebih luasnya lebih kepada solusi dari kebutuhan mereka setelah hijrah karena kan setelah hijrah itu ujiannya berat nambah gitu. Nah, tadi kan kita udah tahu nih biayanya segitu, terus mesinnya pun bukan mesin yang murah gitu ya. Betul. Jadi nah, buat ngebiayain Hijrah Care ini gimana caranya, Bang? Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Mau langsung donasi. Bisa ditampilkan editor nomor rekening. Ya, alhamdulillah selama ini masih banyak orang-orang baik ya, masih banyak para orang-orang baik yang memang tergerak hatinya untuk membantu program ini gitu kan. Ya, memang kedepannya kita harus punya sebuah usaha ya untuk kita itu memang tidak selalunya meminta gitu. Nah, ini sudah berusaha kita punya ya, dan itu termasuk salah satu program kita di Hijrah Care. Jadi selama ini masih mengandalkan para donatur lah yang mau memberikan jalan kepada teman-teman yang sudah berhijrah gitu kan. Nah, salah satu mesin yang saya punya yang harganya dulu tuh beli 85 juta sebesar inilah kurang lebih itu dari satu orang, dari satu orang pengusaha ya, satu orang pengusaha bakso terkenal di Bandung, ya disebutnya. Nah, kemudian dia mengikuti treatment, maksudnya sebelumnya dia tuh treatment ke klinik kecantikan. Cuma karena memang dia itu sadar ya, alhamdulillah cerdas juga daripada saya terus-terusan ke klinik dengan biaya kalau dikonversikan bisa membeli mesin tadi, tapi kan manfaatnya buat dia sendiri. Nah, yaudah dia itu beli, tetapi orang lain bisa merasakan manfaat. Kan pasif income dari amal soleh kan. Dianya nggak ini terus ngocor gitu pahalanya seperti itu. Mantap. Oh, itu jadi mesin ini ya, mesin pahala ya. Jadi bukan hanya mesin hapus tato doang, nggak. Kenapa tadi sama abang tuh disebutnya cerdas gitu. Jadi ya itu kalau kita punya sesuatu bisa manfaat buat orang banyak kan, itu juara banget gitu kan. Alhamdulillah. Nah, ini Hijrah Care sendiri nih berarti dari 2018 sampai sekarang nih ada program baru lagi nggak selain hapus tato? Ya, turunan dari hapus tato ya. Hasil ngobrol lah, mereka kan curhat lah, dari hapus tato tuh curhat semua keluar kan. Nah, kemudian mereka tuh ternyata, Kang saya nggak bisa ngaji, nggak kenal huruf di dalam Al-Quran juga. Ya udah nggak apa-apa, mau nggak kita belajar bareng-bareng gitu kan? Ya sama-sama belajar maksudnya. Ya ayo boleh mau. Akhirnya kita buka kelas tahsin. Nah, kemudian setelah itu belajar ngaji dari alif, ba, ta, sa, dan kemudian sedikit-sedikit kita berikan pemahaman atau pelajaran-pelajaran Islam yang dasar gitu, mengenal siapa Tuhannya gitu, mengenal siapa Allah, mengenal siapa apa dinnya gitu, mengenal siapa Rasulnya, itu aja yang ringan-ringan gitu kan.
karena mereka memang sama sekali tidak punya basic seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ngobrol lagi kan ada ahwat juga kan, peserta banyak ahwat. Nah kemudian dari peserta ahwat itu sudah hijrah nih, ya baju kan seadanya, maksudnya masih biasa lah. Tapi pengen punya betul baju yang memang udah sesuai dengan syar'i gitu kan. Akhirnya kita menginisiasi membuka ladang pahala juga. Di sisi lain kan banyak ya saudara-saudara kita tuh bajunya berjejer tuh. Sementara nanti jadi hisab nih ya. Sementara nanti dihisab gitu, daripada nanti berat dihisab, mending dikasih ke orang yang hijrah kemudian dipakai ibadah tuh. Tadi cerdas lagi kan orang yang mau menginfakkan kemudian digunakan untuk taklim, pakai sholat tuh. Dianya kan dapat pahala lagi gitu kan. Nah, akhirnya kita membuka program tebar hijab syar'i tadi itu. Salah satu program yang menjadi andalannya juga itu ya. Berarti tebar itu hijab syar'i. Lahir dari divisi akhwat ya. Ya, dari divisi perempuannya akhwat, ya. Dari perempuannya. Terus mengalir ya ini ya, jalan-jalan kebaikan ya. Jadi luar biasa. Jadi buat teman-teman ini inspirasi banget. Banyak hal yang ternyata bisa di breakdown ya. Bisa dari hapus tato, ada celah baru lagi nih, ini truk keluar gitu ya. Dan memang masih ada hal yang baru lagi. Nah, kemudian dari ngobrol lagi nih, mereka tuh ngobrol gitu. Kemudian dulu ada peserta orang Subang, dia gembel, ngamen di Balubur, ya. Tatonya di wajah. Kemudian dia curhat, Kang, saya tuh pengen dihapus, pengen hijrah gitu kan. Ya, yang terutama di wajah dulu aja. Kenapa memang? Saya waktu sholat di masjid katanya ada yang ngomong kayak gini, ngapain kamu sholat, nggak bakalan diterima gitu. Cuma jiwa perlawanannya anak pang ya, jiwa perlawanannya kuat gitu. Dia balas gitu ngomong, lagian yang nerima sholat kan bukan ente gitu kan, gitu kan, yang nerima sholat kan Allah gitu kan. Akan tetapi tadi tetap masih ada beban moral yang akhirnya dia alhamdulillah dihapus. Kemudian setelah itu lama ikut hapus tato, kemudian menghilang. Ada ngabarin lagi, Kang, saya tuh udah bosen ngamen terus, pengen mendapatkan pekerjaan yang ya istilahnya lebih lebih terhormat lah, lebih berwibawa gitu. Maksudnya bisa nggak saya minta modal untuk berjualan katanya. Nah ketika itu kondisi saya memang karena ya serba modal ini aja, modal ingin membantu saja gitu. Ya Allah, ini jadi problem lagi nih. Yang pada akhirnya ya kepada siapa lagi kalau kita mengadukan ya kepada yang memberikan segalanya. Nah setelah itu ya kita bikin namanya programnya Grow Back. Grow Back, tumbuh kembali, tapi diplesetkan dengan gerobak gitu. Nah kita kasih si peserta hapus tato itu kita berikan gerobak, kemudian dia jualan dengan modal seadanya ya. Tapi yang menjalankan peserta hapus tato tadi itu. Walaupun belum besar lah, baru 1-2 roda ketika itu. Ya, kan justru awal mula tuh emang dari gitu-gitu dulu kan. Ya itu kan karena mereka kan membutuhkan solusi kan tadi. Setelah hijrah itu bukan hanya sebatas kamu ditato ya, masuk neraka nanti sholatnya nggak diterima misalkan ya, teriak-teriak, sementara solusinya apa? Solusinya nggak ada. Nah, kadang kita mengambil ya karena kalau dari mimbar ke mimbar itu sudah banyak. Kita berusaha walaupun sedikit tetapi menjadi sebuah solusi itu aja sih. Luar biasa. Ini memang yang dibutuhkan tuh sebenarnya dari ya kita lah ya yang mengejar kebaikan gitu kan, solusi gitu kan. Kita pun ngalamin lah ya, maksudnya bingung ini setelah ini kemana gitu kan, setelah ini gimana gitu kan. Ada hal-hal yang memang ternyata butuh satu wadah gitu yang memang bisa menjawab keresahan, karena kan tadi kalau di breakdown lagi kan ide-ide itu keluar dari keresahan. Betul. Keresahan yang dicurhatkan kepada Hijrah Care gitu kan. Ternyata keresahan-keresahan itu tuh jadi sub-sub lagi ya. Betul. Untuk movement berikutnya gitu kan. Iya. Nah kemarin juga sempat dengar kayak gini nih, jadi ada berita ya. Sempet nanya juga ke Jibeh tuh karyawannya Ucah itu. Ini Beh nih pertanyaannya nih ya. Beh, saya pernah nanya nih ke Jibeh.
punya rencana niat hapus nggak Pe? Nih ada tempat nih, tapi dia pernah bilang katanya dihapus itu lebih jadinya jadi lebih mudorot kata dia. Mudorot tuh jadi karena ada proses penyiksaan gitu. Ya menyakitkan diri lagi gitu. Terus mendingan udah aja tinggal kita bertobat. Nah, bagusnya gimana sih yang paling baik teh solusinya? Kalau yang udah kadung tapi pengen dihapus tapi takut dihapus tuh jadi malah jadi ini dosa atau enggak gitu kan masih bingung kan orang-orang. Ya memang begini ya konsepnya seperti ini. Kalaupun tidak dihapus ya tidak apa-apa sebetulnya selama dia taubat ya, taubatan nasuha, benar-benar taubat gitu ya, itu masa lalu. Kemudian karena urusan taubat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Sementara Allah itu kan maha pengampun gitu kan. Sudah selesai sebetulnya mah. Cuma tadi ada kalanya dari teman-teman kita itu punya beban moral di masyarakat yang masih tidak menerima gitu stigma buruk terhadap tato tadi itu ya. Kemudian ada yang mau nikah, calon mertuanya nggak mau karena tadi ada tatonya. Kemudian padahal dia udah soleh nggak, udah rajin ke masjid dan lain sebagainya, tapi tetap itu. Kemudian dalam proses hapus tato tadi menyiksa diri, mungkin kalau selama hampir 3 tahun ada proses menyiksa, mungkin saya sudah dipanggil oleh Komnas HAM. Ya maksudnya seperti ini. Di dalam proses hapus tato tentunya ada mekanisme ya. Ketika mau di treatment itu tadi ada persyaratan dan lain sebagainya untuk mendistorsi bahasa, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit itu kan kita menggunakan anestesi. Kemudian nanti setelah di anestesi baru di treatment. Buat yang belum ngerti nih, what is anestesi? Gitu. Anestesi itu kalau bahasa Jermannya Baal. Baal bius ya, bius lah bahasa Sundanya Baal. Dibius gitu. Tapi sifatnya lokal gitu, pakai krim gitu. Nah, hanya dibalur aja gitu. Dibalur aja karena kalau tato itu tintanya semakin dia menipis, semakin tidak terasa. Ketika di treatment itu. Nanti kalau memang ada mesinnya, kalau ada kulit ya yang tidak ada tintanya kita tembak nggak ada terasa. Oh gitu. Jadi si laser itu menghancurkan itu aja ya. Tinta, dia cari tinta, mendeteksi tinta saja. Gitu. Kalau tidak ada tinta ya dia nggak ngaruh gitu. Pinter gini si laser kan tahu gitu yang mana tinta yang mana kulit. Nah ini kan ya ada juga ya dari sudut pandang mungkin orang yang mungkin ada pendapat kayak Dibe tadi. Terus ada juga yang mungkin mengcounter secara hukum syariat gitu. Nah ini gimana nih? Jadi kadang biar yang mau ngapus tuh nggak maju mundur gitu. Ya jadi seperti ini kan, ini perkaranya perkara dalam urusan dunia ya. Itu pun tidak merubah ciptaan Allah karena tato itu bukan bawaan dari Allah, bukan diciptakan oleh Allah, karena tato itu diikhtiarkan oleh pribadi seseorang lah, hawa nafsunya seseorang gitu. Kalau misalkan itu dari Allah itu misalkan telinganya nggak ada sebelah misalkan atau bibirnya sumbing itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirubah misalkan, nah itu yang tidak boleh. Kalau tato itu kan sesuatu yang diikhtiarkan oleh syahwatnya dia kan, oleh hawa nafsu yang tidak baiknya gitu. Maka menghapusnya itu adalah perkara yang mubah, boleh. Para ulama juga memfatwakan kalau tidak menimbulkan madorot, silakan harus dihapus bahkan gitu. Diikhtiarkan untuk dihapus ya? Diikhtiarkan untuk dihapus karena sebagai keseriusan di dalam bertobat. Nah, dulu ada orang-orang soleh yang dahulu ya, orang-orang soleh dahulu tuh ketika mengambil filosofinya seperti ini. Ketika Khamar ya, Khamar itu belum Allah Subhanahu wa taala haramkan ya, maka ada sebagian dari para sahabat Nabi itu yang masih minum Khamar ya. Nah, ketika itu Allah haramkan, kan bertahap ya. Di dalam proses pengharaman itu Allah haramkan Khamar itu, kemudian para sahabat yang masih minum itu yang di tangannya masih ada botol dilempar lah gitu kan, botolnya itu kemudian ditumpahkan, kemudian yang masih ada di mulutnya dikeluarkan. Bahkan sebagian itu ada yang memasukkan jarinya ke mulutnya ya, biar muntah kan. Kalau coba kita masukkan itu kan nggak enak
Kalau itu dianggap menyiksa diri, berarti salah dong orang-orang yang terdahulu. Padahal itu orang soleh terdahulu loh. Sebagai apa? Sebagai bentuk keseriusan di dalam bertobat, sehingga tidak tersisa barang haram di dalam dirinya. Dan itu pun kan ketika kita proses hapus tato melalui mekanisme dengan mekanisme yang dibimbing oleh dokter, kemudian meminimalisir penyiksaan diri tadi itu, kemudian efeknya juga tidak akan rusak. Kalau dulu misalkan dulu kan hapus tatonya dengan cara disetrika, kan itu sakit, panas kan. Kemudian pakai nggak ngerti dulu sama yang setrika gitu. Padahal ya udahlah gitu. Sampai ke tumbuh keloid keloid itu sampai tebel-tebel gitu. Tapi kan ini udah mencapai teknologi yang signifikan lah ya untuk bisa di approve gitu secara ini. Dan ada juga saya pernah mendengar pendapat yang misalnya ada tato yang berbau isme mungkin ya, yang bertentangan akhirnya ketika dia taubat gitu kan ini agak sensitif gitu kan, katanya di edit aja, ditambah lagi pakai tato lagi gitu biar si logo yang berbau isme ini tuh ketutup. Itu kan berarti kayak nambah lagi tato. Jadi kalau saya logikanya mending dihapus gitu kan. Ya itu tadi. Jadi ketergesa-gesaan ingin merusak citra ya dari hapus tato, karena memang teman-teman itu gelombang hapus tato itu sangat besar gitu kan. Ya kemudian tadi konsep seperti tadi, mereka mengira dengan ketika dihapus itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi saya katakan tato itu kan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diusahakan oleh manusia gitu kan. Nafsu yang kemudian seseorang itu ingin islah, ingin memperbaiki diri gitu kan, dengan cara dihapus. Kalau dengan menghapusnya dengan ditato lagi, justru itu menyakiti diri sendiri atau menghilangkan sebuah keburukan dengan keburukan lagi. Karena kan tato itu dilaknat oleh Allah ya, perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mau tobatnya dengan cara yang dilaknat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bikin bingung. Nah, sementara hapus tato secara syariat memang tidak ada anjuran untuk dihapusnya. Tidak ada, karena itu memang secara urusan dunia boleh-boleh saja. Dan kita pun melihat merujuk kepada ulama-ulama ya yang tadi menganjurkan kalau tidak memunculkan perkara buruk yang baru maka harus dihapus dan didampingi oleh orang yang kompeten di dalam masalah itu, yaitu dokter gitu. Maka tanyakan kepada dokter apakah harus dihapus atau tidak. Seperti jadi, itu sih. Kalau ulama sudah ada statement gitu, kesepakatan gitu ya. Kita sebagai yang mungkin awam gitu kita mau remeh-temeh gini masa sudahnya teh regret gitu. Jadi ada kepastian. Nah jadi mau hapus tuh nggak ragu gitu kan. Buat teman-teman makanya kalau misalnya ada yang berniat untuk menghapus tato, silakan bisa komen langsung ke sini, tanya ke kita gimana caranya, atau bisa langsung nanti tanya ke sini ya, ke akun ini ya. Nih ada di bawah sini nih. Editin ya. Ini tadi ada ini sedikit tentang, saya masih bingung tadi tentang, kan sekarang ada kayak ini di luar tato ya. Kayak operasi bibir sumbing gitu kan. Itu kan mungkin hampir sejenis tapi mungkin beda ya. Karena memang sumbing lahir dari lahir gitu kan. Nah itu secara syariat gimana sih sebenarnya? Ya kalau secara syariat kan justru bibir sumbing itu bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sejauh saya pahami ya, itu para ulama juga membolehkan untuk diperbaiki gitu. Dalam artian untuk islah lah gitu. Itu yang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh gitu. Kecuali misalkan seperti merubah gigi dicarangkan gitu, atau digigit. Alhamdulillah sudah carang. Nah itu dikelinciin saja gitu. Enggak boleh. Ada yang pengen loh, pengen kayak gitu. Ini udah alami nih. Nah itu nggak boleh gitu kan. Untuk di seperti itulah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak puas dengan sesuatu tapi dalam artian yang dari awalnya itu memang ada kekurangan ya, betul, gitu ya. Betul. Nah, seperti itu gitu. Jadi
sejauh yang saya pahami sih boleh sih kalau bibir sumbing kemudian dioperasi gitu kan, karena mungkin untuk diperbaiki, susah makan atau apa gitu. Nah seperti itu. Apa mungkin ini ya kotoran ya, kalau kena angin mudah gitu, ya mudah masuk kotoran atau virus nantinya gitu. Itu kan akan menjadikan sebuah madorot lagi. Kalaupun tidak ya menerima seperti itu berarti dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada sahabiah kan, sahabat wanita dari Rasulullah SAW ya, yang ketika itu dia memiliki sebuah penyakit ya, sebuah penyakit yang kemudian wanita itu penyakitnya itu ayan. Ayan, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah ketika itu, ya Rasulullah, penyakit yang saya derita itu mengganggu ibadah saya, mengganggu ibadah saya. Maka mohonkanlah kepada Allah untuk disembuhkan. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah itu kalau bersabar itu jauh lebih baik. Nah, maka wanita tadi, sahabiah tadi lebih memilih tadi tawaran dari Rasulullah SAW untuk bersabar gitu di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang enggak ada apa-apa, gangguan apa kadang nggak sabar. Ini jadi pelajaran nih, kayak nampol gitu ya, nampar gitu ya jawaban itu ya. Suka nggak enak. Nggak jadi, tadi mau dibloin mata tadi, dioperasi. Nggak ya, bercanda. Oke deh, nah teman-teman, tadi kita udah dengar ya, luar biasa banget program dari Hijrah Care ini. Yang utamanya itu hapus tato, dan yang tadi ada beberapa program juga yang mungkin juga menjadi solusi ya buat teman-teman yang ingin berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya, katakanlah ya ke tempat yang lebih baik yang pasti ya. Nah itu ada wadahnya nih, salah satunya Hijrah Care. Bang, pesan apa ke teman-teman yang lagi nonton nih, yang mau berubah baik? Jadi pesannya seperti ini sih. Sebetulnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu semakin mendekatkan diri kita kepada kematian sebetulnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita berupa kehidupan di dalam kehidupan ini, maka jadikanlah kehidupan ini sebagai sebagai modal awal untuk memperbaiki kehidupan yang kelak kekal abadi. Kan kalau di dunia mah sementara lah. Sehebat apapun kita ya, sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita kan, pada akhirnya akan ditinggalkan. Nah, ini mempersiapkan kepada kehidupan yang kekal abadi itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kehidupan ini. Maka carilah kesempatan untuk mempersiapkan bekal kepulangan tadi itu. Ya, seperti halnya ya tobat, inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian cari teman-teman yang bisa mengajak kepada kita itu kepada kebaikan. Bisa mengajak kepada kita itu bertemu kita atau berjumpanya kita itu di tempat yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, setiap hari, setiap waktunya semakin dekat kita kepada kematian. Jadi ya gunakan kesempatan yang ada gitu untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih. Masya Allah ya. Jadi luar biasa nih, solusi sudah dibuka lebar juga ya dari teman-teman, salah satunya dari pintu Hijrah Care, ada juga pintu-pintu yang lain yang banyak ya. Dan ini salah satu ikhtiar yang dijalankan oleh pemuda-pemuda yang bersemangat ya untuk bisa menjadi solusi, bukan jadi masalah di masyarakat gitu ya. Kita pun ya berusaha untuk nggak jadi masalah di masyarakat, karena masalah itu udah terlalu banyak gitu di dunia ini. Jadi lebih baik kita jadi agen-agen yang menyalurkan solusi lah ya. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya ini The Bright Side Show, terus di follow juga Instagramnya The Bright Side Show ya. Yes. Dan jangan lupa kalian bisa isi kolom komen di sini tamu siapa lagi yang mau diundang buat tamu berikutnya. Ya mudah-mudahan bisa kita pertimbangkan lah ya. Iya, dan yang pasti kita nanti
pekan depan, enggak pekan depan juga ya. episode berikutnya. Nanti kita bakal undang juga beberapa narsum yang juga pasti inspiratif seperti Abang Rifki ini. Oke. Insyaallah. Ya, saya Rizky Fadli pamit. Dan saya Nurul Kautsar. Saya Rifki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.